Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman TPP P3MD yang saya hormati. Saya akan menyampaikan tutorial sederhana tentang pendaftaran Badan Hukum BUMDes sesuai dengan amanat dari PP 11 tahun 2021 dan juga Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2021. Teman-teman sekalian, untuk pendaftaran Badan Hukum BUMDes ini ada beberapa syarat. Yang pertama bahwa nama BUMDes yang bersangkutan sudah terverifikasi, artinya sudah disetujui oleh kementerian. Dan juga sebagai catatan, persetujuan nama ini sudah tidak ada lagi batas kadaluarsa. Jadi bagi yang sudah disetujui nama BUMDesnya walaupun sudah lama itu tetap terpakai dan tidak ada hambatan untuk melakukan pendaftaran badan hukum. Nah, untuk mendaftar badan hukum diperlukan 5 dokumen. 5 dokumen yang pertama adalah berita acara musyawarah desa khusus. Yang kedua, peraturan desa perubahan pendirian BUM desa. Yang ketiga, lampiran perdes berupa anggaran dasar. Yang keempat, peraturan kepala desa tentang anggaran rumah tangga. Dan yang terakhir adalah rencana program kerja BUM desa. Baik, kita akan lihat sekilas dokumen-dokumen tersebut. Nanti kita hanya akan membahas poin-poin pentingnya saja, karena materi ini juga akan saya share. Nah, dokumen ini kita mulai dari berita acara. Mohon maaf, saya ulang. Saya akan share screen. Kita akan mulai dari berita acara. Ya, berita acara musyawarah desa khusus, ya, tentang pendirian. Jadi ini semua tentu teman-teman sudah biasa membuat berita acara, diberi nomor, kemudian di mana, nama BUM desanya apa, di desa apa, kecamatan mana. Nah, kemudian hari apa dan tanggal berapa dilaksanakan musyawarah desa, jam, tempat. Kemudian yang poin penting yang harus menjadi perhatian bahwa pimpinan musyawarah adalah ketua BPD atau misalnya ya seharusnya ketua BPD, karena penyelenggara musyawarah desa itu adalah BPD. Kemudian notulennya adalah sekretaris desa. Nah, daftar orang-orang yang hadir dalam musyawarah desa tersebut diketik di sini. Seyogianya pengetikan nama ini merefer kepada daftar hadir manual yang ditulis ditandatangani oleh peserta yang hadir. Tapi urutannya tidak mesti sama, tidak masalah. Nah, misalnya di sini kepala desa di nomor 1, ternyata di absen nomor satunya ketua BPD, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Nah, kemudian nama jabatan di dalam form berita acara ini ya tidak mesti urutannya seperti itu. Ini hanya contoh saja, teman-teman. Misalnya eh, berbeda-beda apa urut-urutannya, ya silakan saja, tidak ada masalah. Kemudian jumlah memang minimal jangan kurang dari 20 orang. Makin banyak makin baik. Nah, dalam berita acara ini memutuskan setidaknya 5 hal. Pertama, penetapan perubahan peraturan desa, ya, tentang peraturan desa pendirian BUM desa. Kemudian penetapan anggaran dasar, penetapan pengurus BUM desa, ya, dari penasehat, pengawas, direktur, plus 2 orang pegawai BUMDes yang dipilih, ditunjuk dan ditetapkan dalam musyawarah desa, yakni sekretaris dan bendahara.
Kemudian penetapan rencana program kerja, penetapan penyertaan modal. Ini yang pertama kali dimasukkan ke BUMDes, penyertaan modal dari desa berapa ditulis di sini. Nah, kemudian kalau di sini contohnya 2017 bisa saja di BUMDes teman-teman bukan 2017, ada yang 2016, ada yang 2018. BUMDes itu pertama kali menerima penyertaan modal. Nah, setelah selesai terisi semua ditandatangani oleh kepala desa dan ketua BPD, masing-masing disertai stempel. Tanda tangan ini mohon nanti kalau diupayakan itu dengan menggunakan pena yang dengan tinta yang cukup tebal supaya tidak dianggap tempelan. Nah, wakil masyarakat juga kadang-kadang orang menandatangani ini pakai tinta biru ya, silakan saja yang penting dia tebal dan terbaca. Selanjutnya saya akan tampilkan setelah selesai. Nah, berita acara ini setelah selesai di print out, ditandatangani, di scan, itu digabungkan dengan daftar hadir. Jadi daftar hadir dijadikan satu file di scan PDF. Jadi pertamanya itu bagian depan itu berita acara, di belakangnya itu adalah daftar hadir. Jadikan satu file PDF. Dikasih judul, berita acara, atau apa yang teman-teman mudah mengingat. Berita acara Musdes Bumdes, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, setelah berita acara kita membuat perdes. Nah, perdes ini ya nomornya silakan disesuaikan dengan kondisi nomor masing-masing ya. Tanggal itu kan bulan berapa, kemudian kalau dia di ujung tahun tentu nomornya agak besar ya mungkin ya. Kalau di awal tahun mungkin lebih kecil. Nah, tinggal tergantung kapan itu dilaksanakan musdesnya, kapan perdes ini ditetapkan. Nah, ini peraturan desa A nomor sekian tahun 2021 misalnya tentang perubahan peraturan desa nomor berapa perdes yang telah terbit sebelumnya, sebelum PP 11 itu tentang badan usaha milik desa. Bisa saja ini yang terbitnya 2017 atau misalnya dia terbit pertama 2017 tapi kemudian ada pembaruan di 2019 kemudian diperbarui lagi 2020. Silakan ambil yang terakhir. Yang terakhir sebelum PP 11. Nah, itu dimasukkan nomor berapa tahun berapa tentang BUMDes ini. Selanjutnya di anggaran dasar ini ya diberi nomor seperti biasa, yang titik-titik itu diisi sesuai desa masing-masing, sesuai nama bumdesnya. Nah, kemudian ada isinya macam-macam. Ini mengesahkan anggaran dasar dan seterusnya sampai penyertaan modal awal. Ingat modal awal, bukan penyertaan modal saja, ada kata awal di sini. Jadi yang pertama kali. Kemudian ini tadi yang saya jelaskan nomor perdes pertama terakhir sebelum PP 11 tentang BUMDes. Nah, silakan. Bisa saja tahunnya enggak 2016, enggak 2017 bisa saja. Tapi kalau memang itu misalnya ternyata dari pertama dibuat belum pernah berubah ya silakan dipakai. Nomornya itu dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Kemudian ditandatangani oleh kepala desa, ditandatangani, diundangkan oleh sekretaris desa. Di sini tidak perlu saksi, tidak perlu perwakilan warga di perdes. Setelah perdes selesai, sama setelah di print out, kemudian ditandatangani, di stempel, di scan PDF, kasih nama file misalnya perdes bumdes, yang mudah-mudah saja, yang singkat-singkat saja. Kemudian yang ketiga, setelah perdes selesai kita membuat anggaran dasar. Anggaran dasar ini nomornya mohon menjadi perhatian yang serius karena hal-hal sepele seperti ini kadang-kadang kita keliru.
Nomor itu sama dengan nomor perdes karena ini merupakan lampiran. Ya, ini lampiran dari perdes. Nah, di sini lampiran peraturan desa apa nama desanya ya? Tanggalnya tanggal berapa? Ya, sesuai dengan berita acara tadi. Nah, isinya ini ada beberapa pasal ya disesuaikan dengan lokasi teman-teman sekalian, nama bumdesnya juga begitu. Terus, nah di jenis usaha ini saya berupaya memberikan, memasukkan beberapa jenis usaha yang banyak dilakukan dan mungkin dilakukan di tempat kita masing-masing. Tapi bisa saja teman-teman mengubah ini, menambah atau menyempurnakan dengan jenis-jenis usaha yang lain. Silakan saja, itu bisa dicek di KBRI, kemudian dikopas, dimasukkan ke sini sesuai bidangnya itu. Nah, berapa misalnya ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Wah, kurang Pak, kami punya usaha ini nih. Dicek di KBRI, asalkan dia masuk, ya silakan ditambahkan. Kemudian poin berikutnya yang penting harus jadi perhatian dan butuh pemahaman bahwa eh, di sini dicantumkan hak keuangan. Nah, hak keuangan dari pengurus dan pegawai. Jadi di dalam hak keuangan itu ada ketentuan dari kementerian itu verifikator tidak akan menyetujui jika gaji itu di bawah 500.000 per bulan. Jadi kita buat 500.000, tapi kalau ada variasi silakan saja. Ya misalnya, tapi jangan ingat penasehat pengawas itu tidak boleh lebih besar dari direktur karena yang bekerja direktur. Apakah hanya gaji saja, Pak? Boleh tidak kami masukkan misalnya bonus, insentif, dan sejenisnya? Boleh, silakan saja ditulis saja bagaimana misalnya insentif itu aturan mainnya gimana. Nah, dalam draft ini hanya dicantumkan gaji karena kalau di tempat kita mungkin ya bumdesnya belum begitu bagus laba usahanya sehingga gaji ini saja kalau dikali 3 1.500.000 kali 3 500 kali 3 1.500.000 kemudian dikalikan 12 itu saja sudah 15 1.500.000 15 juta ditambah 3 juta ya 18 juta per tahun. Artinya kan BUMDes harus bisa punya pendapatan lebih dari 18 juta dong biar nggak rugi. Nah ini belum termasuk sekretaris bendahara. Nanti sekretaris bendahara tempatnya di peraturan rumah tangga. Kalau tambah sekretaris ditambah sekretaris dan bendahara berarti per bulannya 2,5 juta. 2,5 juta dikalikan 12 itu artinya 30 juta. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan. Nah, dalam rangka mempertimbangkan kemungkinan ketidakmampuan dari BUMDes, keuangan BUMDes, maka ditambahkan satu ayat. Ayat keempat, pelaksana anak keuangan berupa gaji sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, dan C ditetapkan melalui surat keputusan kepala desa sesuai kemampuan keuangan desa. Sehingga nanti perlu disampaikan juga, walaupun tertulis ini 500.000, belum tentu yang diterima 500.000 sesuai SK nanti mempertimbangkan kemampuan keuangan BUMDes. Dari mana kemampuannya itu ya dilihat saja dari laba usahanya seperti apa perkembangannya. Kalau laba usahanya besar berarti kemampuan keuangannya bagus. Terus sampai terakhir ditandatangani oleh kepala desa, diundangkan oleh sekretaris desa, kemudian ada lembar pengesahan. Nah ini ditandatangani oleh kepala desa dan BPD, kemudian ada wakil masyarakat. Upayakanlah 4 orang. Ya, kalau mau lebih banyak tidak apa-apa, tapi minimal setidaknya 4 orang lah yang ada dalam daftar hadir. Ya. Selanjutnya setelah anggaran dasar selesai, kita masuk ke anggaran rumah tangga.
Anggaran rumah tangga ini peraturan kepala desa, bukan perdes, perkades. Nah, perkades itu biasanya penomorannya lebih besar daripada perdes karena dia lebih banyak. Misalnya kita bikin perkades penetapan BLT, perkades stunting, macam-macam. Nah, itu biasanya nomornya lebih banyak, lebih besar dari nomor BUMDes. Nah, kemudian lanjut. Ini diisi semua yang titik-titik disesuaikan, nama desa dicek, jangan sampai nanti terkopas nama desa yang lain. Nah, ini hak keuangan BUMDes. Hak keuangan pegawai BUMDes. Ada sekretaris, bendahara, dan pegawai selain sekretaris dan bendahara. Ini kalau ada ya, yang ayat ketiga itu kalau tidak ada ya dihapus saja. Tapi sebaiknya ditulis saja kalau nanti sewaktu ditulis di peraturan rumah tangga sehingga sewaktu-waktu kita merekrut pegawai sudah ada payung hukumnya untuk memberikan dia gaji. Nah, ini tetap tapi ditambah satu ayat untuk fleksibilitas pelaksanaan hak keuangan. Nah, ini terus sampai nanti terakhir sama ditandatangani Pak Kades, ditandatangani Pak Sekdes. Setelah peraturan rumah tangga, kita masuk ke dokumen kelima atau yang terakhir. Dokumen kelima ini merupakan rencana program kerja. Nah, ini ya visi misi, mohon kalau bisa membuat ya sesuai visi misi BUMDesanya. Kalau belum ada ya kalau punya ide silakan diisi atau dimusyawarahkan apa nih visi dan misi serta apa namanya moto dari BUMDes kita. Silakan. Ya kan kurang etis juga kalau kopas semua terus sama semua. Nah, ini ada struktur, kemudian di bawahnya ada tabel ya, diisi nama-nama yang ada di struktur kepengurusan BUMDes. Kemudian modal. Ya, modal ini saya ingetin, misalnya modal awal. Modal awal. Modal awal itu sekali lagi saya ingatkan, ini ada perbedaan, ini ada penyertaan modal awal, ada penyertaan modal saja. Penyertaan modal awal itu artinya yang pertama kali diterima oleh BUMDes dari baik dari pemerintah desa atau kalau ada dari masyarakat itu yang disebut modal awal. Jadi misalnya berdiri 2016 urusan administrasi segala macam dianggarkan di 2017 kemudian uang itu ditransfer ke rekening BUM desa. Nah, itu modal awal. Misalnya 100 juta. Nah, 100 juta itu teman-teman rinci dipakai untuk apa saja. Beli tenda, beli kursi, bayar sewa kantor, bayar macam-macam, ya silahkan dituliskan sehingga jumlahnya klop 100 juta. Kalau penyertaan modal itu bersambung. Jadi yang misalnya dia dari 2017 dapat 18, 19, 20 semuanya dimasukkan di sini. Terakhirnya di 2021. Nah, ini evaluasi kinerja saya rasa kita lewatkan saja. Ini soal bagaimana cara mengisi kondisi keuangan. Jadi di situ ada di huruf A modal itu adalah gabungan dari kas atau setara kas, peralatan, kendaraan, ya nilainya, nilai kas, setara kas itu kalau kas kita lebih familiar kita sebut cash on hand atau uang tunai yang dipegang bendahara. Nah, kalau setara kas itu uang BUMDes yang masih berada di rekening. Jadi dia setara kas. Kemudian peralatan itu tadi yang dibeli sebelumnya dari tahun misalnya 2017 sampai 2021. Berapa nilainya? Kalau memang sudah dihitung penyusutannya, silakan masukkan nilai setelah penyusutan atau nilai buku. Silakan saja. Tapi kalau yang nggak punya, nah itu juga yang masalah. Tinggal nanti teman-teman memprediksi ini harganya berapa, tapi harus tetap dalam batas pelajaran dan dapat diterima pihak-pihak eksternal. Kemudian jadi ditambah utang, ditambah piutang, nah itu digabungkan itulah menjadi modal. Jadi ngisinya jangan langsung diisi
tempat modal itu dulu, tapi dirincikan dulu. Nah, ini ada perkembangan aset, kondisi eksternal, itu bisa teman-teman pelajari, bisa juga Kopas. Nah, ini tanggalnya ini tolong ya, tanggal ini disamakan dengan tanggal pada saat musdes atau setidaknya pada tanggal di saat penandatangan berita acara. Terus lanjut sampai bawah, ya ini silakan saja lah disesuaikan ya kalau ada penyesuaian. Kemudian sampai terakhir ini ditandatangani oleh ya program kerja ini direktur, kemudian pengawas dan penasehat. Tulis nama terang, kemudian ditandatangani. Nah, ini ada juga lembar pengesahannya sama seperti yang tadi, yang di anggaran dasar, ya, dibuat seperti itu. Nah, setelah kelima dokumen ini selesai, kita mendaftar apa? Semuanya sudah di print, ditandatangani, di stempel. Nah, kelima dokumen ini di scan menjadi 5 file. Saran saya pakai cam scanner supaya nanti ke depan, karena ini pengajuan belum tentu langsung disetujui, bisa saja ada koreksi. Koreksinya bukan hanya sekali, bisa 2 kali, 3 kali, 4 kali. Seperti itu, harus sabar, harus tekun. Nah, dari apa namanya lembar pengesahan ini kalau sudah ditandatangani tadi semua ya 5 dokumen, berita acara, perdes, ART, kemudian program kerja. Nah, setelah ditandatangani lengkap, semua dijadikan 5 file dengan nama masing-masing, itu dalam bentuk PDF. Setelah PDF-nya jadi, baru kita bergerak ke apa namanya, ke cara mendaftar. Nah, bagaimana cara mendaftar? Pertama kita harus buka. Bentar, saya cari dulu ini. Saya tampaknya belum membuka web, jadi saya harus buka dulu. Baru nanti saya share screen. Sebentar. Ya, nah saya akan share screen. Nah ini, oh ini. Nah, mohon maaf. Caranya, jadi saya ulang saja. Caranya kita masuk ke link. Kita ketik saja di Google Chrome. Nah, kalau saya sudah ada ini BUMDes Kemendesa. Jadi kita ketik saja. BUMDesa Kemendesa. BUMDes Kemendesa. Klik keluar tampilan seperti ini, terus kita klik. Nah, di sini ada pilihan login BUMDesa dan login BUMDesa bersama. Kita pilih login BUMDesa. Kemudian kita tunggu sebentar, ini sedang loading. Login. Nah, nanti keluar tampilan seperti ini. Ya. Keluar tampilan seperti ini. Ini dimasukkan username-nya ini adalah kode desa. Nah, jadi nanti saya akan ambil kode desa itu yang mana? Ya, kalau teman-teman yang biasa mengisi data Excel tentang APBDes, tentang apa namanya pendamping, harusnya paham kode desa itu yang mana. Nah, saya lihat dulu ini. Saya tidak hafal, tentu ya teman-teman punya catatan lah ya. Sebagaimana saya punya. Jadi misalnya
Kita ambil kecamatan yang belum terlalu banyak mendaftar. Misalnya Indralaya Selatan, Indralaya Utara, Indralaya Selatan. Kita cari. Misalnya Meranjat 1. Nah, Meranjat 1 ya, kode desanya ini 82007. Nanti kalau dia benar, itu akan muncul nama desanya, Kemen Desa 2021. Ini passwordnya Kemen Desa 2021. Cuma standar. Nah, ini udah benar berarti. Ini muncul Desa Meranjat 1. Kalau JIN, nah akan muncul tampilan seperti ini. Kalau di handphone dia atas bawah. Ini dia menyamping karena saya pakai laptop. Ini ada dokumen persetujuan menteri ini tentang nama. Ini kan ini kalau sudah biru begini artinya sudah disetujui. Nah, proses ini kemungkinannya dua. Satu dia belum mendaftar, yang kedua dia sudah mendaftar tapi masih harus melakukan perbaikan. Kita klik proses. Akan muncul tampilan seperti ini. Jadi sudah ada nomor registrasi BUMDes, nama BUMDesa, jenis kategorinya. Ini karena ada dua ya, BUMDesa dan BUMDesa bersama. Ini BUMDes, BUMDesa. Nama desanya. Nah, ada modal awal. Modal awal ingat yang di berita acara tadi. Diketik tanpa spasi, tanpa tanda baca. Misalnya 100 juta. Diketik saja begitu karena dia akan membuat tanda baca secara otomatis. Ketik begitu, sudah. Kemudian ini namanya kan sudah terverifikasi statusnya. Nah, sekarang di sebelah ini kita memulai untuk apa namanya mengupload ya. Jadi yang tadi ingat yang berita acara ditambah dengan daftar hadir yang sudah ditandatangani, di-stempel, kemudian di-scan PDF menjadi satu file, itu dimasukkan, diketik nomornya misalnya 14 garing XX ya sesuai kodenya tadi sampai lengkap misalnya 2021. Diketik saja begitu. Kemudian pilih file, please choose file. Nah, dipilih nanti di mana filenya disimpan ya silakan teman-teman cari di mana apakah ada di download, apa di dokumen atau di D. Nama filenya tadi kan kita sudah buat tuh sederhana. Berita acara Musdes Bumdes misalnya. Nah, dipilih itu dia muncul begini, klik begitu diklik nanti dia akan masuk ke terus dimasukkan. Saya yakin ini bisa. Kalau sampai pendamping tidak bisa melakukan mengupload file, memilih choose file, kemudian mencari filenya nggak bisa, menguploadnya nggak bisa, sudah perlu dipertanyakan apa saja pekerjaan selama ini yang dilakukan. Masa upload file tidak bisa? Itu bagi pendamping namanya pendamping profesional, tapi hal yang mendasar seperti itu tidak bisa. Itu kalau kata Bang Haji sungguh terlalu ya. Sudah berita acara, kemudian kita masukkan ini perdes, misalnya nomor 5. Boleh ditulis 5 saja, tapi kurang lengkap. Lebih baik 5 tahun 2021. Misalnya ini jauh lebih. Kita sendiri juga bacanya enak. Kemudian di choose file, pilih file, di-upload. Nah, ini anggaran rumah tangga itu sama dengan anggaran dasar sama dengan perdes perubahan tadi, nomornya ditulis, ya di copy saja. Sama prosesnya, file kita tadi apa namanya, anggaran dasar, AD BUMDes misalnya, diklik choose file, kemudian dicari di dialog box, di mana tuh file ditaruh, nah, kemudian diklik, klik open, nanti dia masuk ke link. Nah, selanjutnya setelah anggaran dasar kemudian anggaran rumah tangga. Ini perkades, nomor perkadesnya berapa diketik. Misalnya
9 tahun, mohon maaf, 9 tahun 2021 ya. Nomor Perkades ini kan biasanya lebih besar. Nah, lihat saja nanti di dokumennya yang sudah di print, sudah dijadikan PDF tadi. Kemudian choose file sama seperti itu. Program kerja juga begitu. Nah, pada baik setelah program kerja nomornya disamain aja dengan anggaran rumah tangga ya. Disamakan saja. Disamakan saja. Nah, begitu. Kemudian kita harus mengisi, sekarang ini ada tambahan NPWP BUMDesa. Nah, bagi desa-desa rasanya di Ogan Ilir cukup banyak sudah BUMDes yang kita fasilitasi untuk mendapatkan nomor NPWP. Silakan dimasukkan. Pertanyaannya, kalau tidak ada bagaimana? Diketik saja 00000000 sampai mentok. Nah, tidak mau lagi keluar angka, stop. Namanya masukkan nama BUMDes. Misalnya BUMDesa Gemilang Jaya Sampur, Gemilang Jaya desa apa? Desa Angin Ribut ya. Nah, misalnya. Terus alamatnya Desa Angin Ribut, Kecamatan Badai, Kabupaten Tsunami misalnya. Ini kemudian pengurus, salah satu pengurus, direktur. Ya, ini direktur mau tidak mau ya, namanya pengurus ya. Direktur karena kalau bendahara itu adalah pegawai. Kalau tidak ada sama seperti itu tadi, diisi saja 0000, namanya tulis nama direkturnya siapa, misalnya Gaban. Nah, terus nik pengurusnya ya, KTP-nya. Jadi nanti dicek di KTP berapa niknya. Alamatnya mungkin ya mengikuti KTP saja. Kalau tidak ada diisi seperti ini. Nah, nicknya misalnya inilah ya sampai 16 angka diisi. Nah, kalau ada dokumen ini tadi sama prosesnya di upload ke file, kemudian cari filenya, diklik diklik filenya, terus diklik open, nah dia sudah langsung upload. Demikian juga yang ini, kalau tidak ada ya tidak usah diupload, apa yang mau diupload kalau tidak. Setelah semuanya lengkap, kita ini checklist ini dicentang, ya, diconteng tiga-tiganya ini sudah yakin bahwa semua sudah benar, baru diklik submit pendaftaran sampai dia nanti berubah yang tadinya proses menjadi pendaftaran. Nah, itu teman-teman sekalian tahapan proses pendaftaran badan hukum. Apakah begitu kita mendaftar ini kan kita sudah berupaya nih, sudah berupaya dengan teliti, kita periksa berkali-kali, apakah akan langsung disetujui? Belum tentu juga, bisa saja ada koreksi. Nah, koreksinya akan disampaikan. Contoh, saya akan contohkan di mana verifikator menyampaikan eh, koreksinya. Nah, ini saya contohkan satu BUMDes yang mendapatkan koreksi. Ini padahal sudah perbaikan yang ketiga. Masih ada perbaikan lagi. Ya, saya akan share screen lagi. Ya, share screen lagi. Sebentar ya. Hmm. Mana tadi? Berita acara, berita acara. Hmm. Oh, belum ada. Oke. Nah, salah saya. Saya ulang lagi. Oke. Saya akan kembali ke Zoom.
Saya harus ulang share screen-nya. Belum muncul di mana itu. Ah, ini. Kita share screen. Ini tadi ya, sama ini prosesnya. Jadi kalau yang sudah mendaftar, dicek itu bisa melalui akunnya masing-masing atau nanti melalui SID. Saya juga akan perlihatkan bagaimana SID. Nah, ini kita masukkan nomor desanya, ID desanya 72007. Nah, kemudian sama ini kita harapkan tidak diubah ya passwordnya ini biar kita bisa saling bantu. Nah, ini ada proses sama tulisannya proses. Nanti kita lihat bagaimana kondisinya. Oh, ternyata berita acaranya masih silang semua. Nah, itu belum diisi. Ya, ini KBLI-nya udah diisi. Nah, pemberitahuannya di dalam ini jadi pendaftaran BUMDes saja bersangkutan belum dapat kami setujui. Catatannya satu. Nah, ini pada pasal 25 anggaran dasar nama perusahaan belum tercantum, mohon untuk dicantumkan. Dua, jumlah penyertaan modal awal pada rencana kerja modal program kerja berbeda dengan yang tercantum pada sistem. Mohon untuk disesuaikan. Tiga, mohon menambah tanda tangan direktur di sebelah penyusun di akhir dari rencana program kerja. Jadi bisa dilihat di apa namanya di akun masing-masing BUMDes. Nah, ini ya, jadi tidak ada hambatan sama sekali. Oh, apa sih yang harus diperbaiki? Pemberitahuannya cukup detail ya, cukup detail, rinci. Nah, kemudian kita akan lihat sama-sama di mana alat kontrol yang bisa dilakukan. Nah, jadi saya akan buka lagi satu file baru namanya SID Sistem Informasi Desa. SID Kemendesa. Nah, ya ini Sistem Informasi Desa. Kemudian saya masih membuka dulu filenya ya. Nanti saya share screen. Bentar. Saya harus kembali dulu. Ya, baik. Saya akan share screen. Bagaimana sih SID itu? Ya, sudah tampak ya. Ini SID. Jadi masing-masing pendamping itu bisa buka, bahkan masyarakat umum juga bisa. Di sini ada macam-macam menunya. Kita akan fokus ke BUMDes saja. Ya. BUMDesa. Di sini ada sebentar masih loading. Ada nama provinsi ya kita pilih Sumatera Selatan ya yang paling karena provinsi kita. Kabupaten kita Ogan Ilir. Saya perlihatkan dulu progres per hari ini. Ya, ini Ogan Ilir. Tuh. Nah, jadi kita mendaftar nama sudah nol karena semua sudah terverifikasi nama. Yang mendaftar badan hukum masih proses, baik yang baru daftar maupun perbaikan itu ada 31. Kemudian yang sudah terverifikasi 40. Jadi total ini 71 nih yang bergerak mematuhi PP 11. Nah, kita lihat kecamatan mana ya lokasi kita tadi. Nah, ini lihat di Indralaya Utara yang perbaikan nanti kita lihat ya. Kita lihat yang mana yang perbaikan di Indralaya Utara tadi. Ini ada nama terverifikasi. Kalau dia tampilannya begini, berarti belum mendaftar badan hukum. Ini dokumen badan hukum terverifikasi artinya sudah disetujui. Ya. Nah, kemudian Purna Jaya bersama Purna Jaya ini perbaikan dokumen badan
Hukum. Kita lihat sini, oh setelah itu kita bisa buka akun nya tadi untuk mengecek, memeriksa lebih teliti apa-apa yang harus diperbaiki. Nanti proses perbaikannya mengulang sama seperti pada saat mendaftar ulang. Jadi semua file yang sudah ada, walaupun yang diperbaiki hanya misalnya di anggaran dasar saja atau anggaran rumah tangga saja, tapi seluruh file dari berita acara, kemudian eh, apa namanya, perdes, ART, program kerja semuanya harus diupload. Nah, dari situ kita tahu ya. Kemudian kita lihat nih, tadi saya hampir kelupaan soal apa ya? Eh, daftar sudah, KBLI saya hampir kelupaan. Nah, bagaimana sih cara mengisi KBLI? Nah, nanti kita dulu. Oh ya, ini sebentar. Nah, cara mengisi KBLI itu tentu ada caranya. Gimana caranya? Karena KBLI itu banyak, ada puluhan ribu. Kita cari lagi yang belum daftar saja biar nggak mengacaukan situasi dan kondisi yang menyebabkan kita tidak berani menampakkan ekspresi. Misalnya di Meranjat satu lah ya, kita ambil Meranjat satu. 161008 007. Dan tadi seperti tadi, kembali masuk ke proses. Nah, ini tadi ya ada banyak ini sudah diisi semua. Di sini ada KBLI, jenis bidang usaha, ini namanya KBLI. Tulis saja misalnya kita ketik, Bu. Nah, ini ada. Ya, tapi kalau yang sudah ada tadi tinggal ketik nomornya. Misalnya, misalnya ya, ini misalnya. Eh, misalnya, Bumdes. Bentar, saya akan lihat dulu yang kita perhatikan di anggaran dasar yang sudah di print tadi. Harus sama itu dengan yang di-upload di sini. Jadi anggaran dasar. Ya kan lihat. Misalnya ini di anggaran dasar tulis ada angka-angkanya ya. Kalau sudah ada angka-angkanya, nah 47211. Nah, dia muncul biru begini, diklik ya. Kemudian oh kami ketik misalnya persewaan. Oh, tidak muncul. Salah berarti penyewaan, penyewaan. Nah, bukan juga apa nih sewa. Misalnya, tulis saja sewa. Nah, ini misalnya angkutan sewa khusus, real estate yang disewa. Nah, penyewaan misalnya. Nah, kalau tidak ada yang sesuai, dicari penyewaan. Ini macam-macam kan? Nah, ini diklik. Setelah kalau seperti di yang draft ini ada 12, semua masuk ke kotak yang atas ini baru nanti setelah itu diklik tambah jenis bidang usaha. Klik, dia berproses secara otomatis. Nah, dia muncul di sini. Ini harus sama dengan yang di anggaran dasar. Kalau di anggaran dasar ada 12, nomornya berapa? Kayaknya 43905. 47211. Jangan sampai yang tertulis di sini tidak ada di anggaran dasar atau yang ada di anggaran dasar dia tidak ada di sini. Jadi harus klop. Karena ini contoh ya kita hapus saja. Jadi biar nanti dilakukan pengisian sebagaimana mestinya. Nah, itu teman-teman sekalian secara singkat cara untuk melakukan pendaftaran badan hukum. Sekali lagi,
butuh ketekunan, kesabaran dalam proses ini karena bisa saja beberapa kali harus melakukan perbaikan. Nah, teman-teman BUMDes bekerja sama dengan para pendamping agar pekerjaan ini bisa selesai. Dan ingat, pendaftaran badan hukum ini gratis melalui online. Jadi kita tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana, bisa mendaftar dari desa masing-masing. Nanti, wah Pak, sinyal di desa kami susah. Ya gampang. Kan berkasnya di print, ditandatangani, kemudian di scan PDF, nanti disimpan di HP. Ya, ketika bapak-bapak, biasanya kan bapak ibu ini eh, apa namanya, kalau WA cukup lancar, ya dikirimkan saja ke teman-teman pendamping. Nanti biar teman-teman pendamping memfasilitasi menguploadnya, ya mengupload. Ya, caranya seperti tadi. Itu saja teman-teman sekalian, dan saya ingatkan pendaftaran badan hukum ini gratis dan insya Allah akan bermanfaat sebagai bagian dari konsolidasi kelembagaan BUMDesa, dan juga ini sebagai bagian dari apa namanya, pendampingan TPP terhadap desa, khususnya BUMDesa. Jadi ini tugas kita bersama, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yakinlah badan hukum ini akan bermanfaat, pada suatu saat akan bermanfaat, berguna untuk bekerja sama dengan pihak lain, ataupun akan ada misalnya suatu saat nanti ada program apa itu yang mensyaratkan adanya desa itu memiliki BUMDesa yang berbadan hukum. Jangan sampai kita ketika butuh ternyata kita tidak siap. Ketika ada kesempatan kita belum memiliki kelengkapan. Sehingga kita akan tertinggal dan selalu ya ketinggalan, apa-apa ketinggalan, sehingga kita tidak bisa beranjak, status desa kita tidak beranjak, BUMDes kita tidak ada perkembangan. Sehingga khusus bagi pendamping jadi pertanyaan, untuk apa Anda hadir sebagai pendamping? Demikian teman-teman sekalian, terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berdesa.